Ya, balik lagi sama gua di channel Meltin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Manta ya. Jadi kemarin itu ada pembahasan untuk Bitcoin dan juga Notcoin. Kemudian sebelumnya itu ada Habar dan juga Ondo, teman-teman. Jadi yang mungkin belum nonton atau memang mau lihat outlook untuk Not ataupun Habar dan Ondo bisa dicek di video sebelumnya kemarin ya. Oke. Jadi per hari ini ya kita lihat Fear and Greed Index masih di level 60, belum kemana-mana. Dan ya overall market ya begitu, sideways teman-teman ya, belum ada pergerakan yang terlalu signifikan. Cuman memang kita bisa lihat juga untuk si Bitcoinnya ini sempat ngetes ke 70.000 dolar walaupun sekarang posisinya reject lagi ya. Kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya di tabelnya ya, so far masih melakukan pembelian, tapi di sini untuk GBTC dari Grayscale ya, ini udah perlahan-lahan dia mulai buang barang lagi, mungkin menjelang minggu depan untuk rilis data CPI dan FOMC. Ya, jadi mungkin dia main aman dulu, buang-buang barang dulu sampai mungkin menentukan atau sudah mendapatkan gambaran jelas perihal atau terkait rilis data CPI dan juga FOMC, apakah dia pause atau maupun cut rate. Karena memang biasanya begitu ya, nanti mungkin deket-deket hari H, wah ini udah wait and see ya. Para institusi besar ini pada wait and see, mengurangi porsi pembelian atau malah ada yang jual-jual sedikit sampai nanti dia mendapatkan direction yang jelas ya perihal hal tersebut. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin liquidation heat map, biasa kita lihat time frame yang 3 hari ya. Untuk bagian atas dan bawahnya ini kita bisa perhatikan untuk bagian atas di 70.560-an dolar. Kemudian untuk bagian bawah yang tebal ini di 68.470 dolar. Ya, jadi bisa di-prepare ketika memang Bitcoin grab likuiditas dulu. Untuk bagian bawah di sekitar 68.400-an dolar. Ya, jelang rilis data malam nanti dan juga plus menjelang minggu depan. Ya, jadi mungkin market bergerak masih di situ-situ aja range-nya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia secara daily time frame. Secara daily overall masih sama, teman-teman ya. Pembahasan saya untuk si Bitcoin selama Bitcoin belum mampu break area ini. Nih saya tandain garis waris warna putih ya. Nah, ini ya di 69.400 dolar dia belum mampu break. Berarti closing candle dengan bull ya di area tersebut, maka possible masih untuk si Bitcoin mana UFC-nya bisa aja masih turun lagi nanti flat jatuhnya ke 66.000 lagi. Itu masih possible. Oke, teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah untuk saat ini kan masih menjelang minggu depan gitu ya. Jadi at least pergerakannya pun tidak terlalu volatile. Dia cuma sideways aja di sekitar 69.500 sampai 67.000 dolar. Tuh, jadi bermain di sekitar 2.000-an dolar untuk range sideways-nya si Bitcoin. Ya, at least kita harus lihat sampai dia break out ataupun breakdown salah satu. Ya, kalau dia breakout berarti seperti tadi, teman-teman. Dia breakout ya, dia retest kembali before dia mungkin visit lagi ke 71.000 dan di 73.000 dolar. Tapi selama memang ini belum mampu di break, closingnya masih seperti ini bikin tail candle panjang, yang masih possible dia koreksi lagi sampai area bawahnya. Balik lagi ke 67.000-an dolar ya. Itu untuk Bitcoin belum ada pergerakan yang signifikan karena menjelang minggu depan ya. Kemungkinan orang-orang juga concern di minggu depan, sama-sama menunggu. Dan kalau kita lihat juga untuk si Bitcoin secara hourly seperti time frame itu jam sebenarnya ini sudah break ya terhadap si triangle patternnya. Kita bisa lihat ini adalah bagian atasnya dan ini untuk bagian bawahnya. Dia sudah breakout dan sekarang posisinya dia lagi retest, teman-teman. Sebentar ya, tuh retestnya cakep banget. Kita tandain pakai ini ya. Dia break and then retest posisi saat ini. Kalau di sini dia mampu hold, maka dia potensi untuk break lagi. Ya, mengejar ke 71.500-an dolar. Ya, dengan catatan area ini harus mampu di hold sama si Bitcoin. Nah, area ini. Ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya kita mendapatkan 0,5 sampai 0,6-nya nih. Ya, di box. Ya, ini saya tandain warna putih lah. Ini menjadi key level untuk secara short term-nya ataupun lower time frame di ya, jadi saya tandain di box warna putih. Ini golden ratio dan juga ini adalah previous SNR untuk si Bitcoin yang harus mampu menahan laju penurunan si Bitcoin. Jadi at least kalau dari area sini dia masih mampu bertahan ya, di sini retracement dia masih mampu bertahan ya, ini chance-nya untuk dia bisa lanjut naik itu besar. Tapi kalau dari sini dia gagal untuk mempertahankan ya, teman-teman, maka dia akan possible balik kanan lagi ke 67.000 dolar lagi.
Ya, jadi itu adalah key level atau key area untuk si Bitcoin. Yang nanya key level, key areanya untuk si Bitcoin di sekitar berapa di sini. Ya, di box putih ini di sekitar berapa, Bro? 68.250 sampai 68.700 dolar. Berikut adalah area yang wajib dipertahankan sama si Bitcoin ketika memang dia masih mau lanjut naik lagi. Ya, at least ngejar ke 70.000 lagi lah. Kalau itu mampu break baru ke 71.500 sampai 72.500 dolar untuk si Bitcoin secara time frame kecilnya. Ya, jadi memang menjelang rilis data CPI, FOMC dan juga di minggu ini nih banyak news event. Kemungkinan besar ya pergerakannya masih belum kemana-mana, teman-teman. Sampai nanti kita bisa melihat ya CPI-nya membaik, kemudian juga the Fed cut rate. Wah, itu market hijau royo, teman-teman. Ya, terutama koin-koin DeFi. Oke, kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance. Nah, ini adalah penghalang, balik lagi, ini penghalang untuk altcoin, teman-teman. Ya, kemarin dia sempat reject, tapi dia mantul lagi nih, balik tes lagi, ya ke previous resistance strongnya, ya di box warna orange. Ya, jadi kalau misalkan dari area sini dia reject lagi, ya ini pertanda bagus, teman-teman, untuk altcoinnya. Makanya kenapa kan sekarang altcoinnya tuh lumayan tertekan ya, karena ini mantul lagi, guys. Tuh mantul lagi di sini. Nah, untuk next area yang perlu diwaspadai ketika memang Bitcoin dominance ini masih melanjutkan kenaikannya. Di sini dulu, teman-teman, dia break, retest untuk ngejar ke 55,25%. Ya, di sini adalah previous SNR juga untuk Bitcoin dominance dan hopefully dari area situ mendapatkan rejection kembali. Ya, maka kalau misalkan di situ terjadi, ya altcoinnya kembali dikasih napas. Cuman concernnya untuk saat ini adalah either dia reject dulu, sekarang ini reject, teman-teman, langsung reject, atau dia malah mampu break dulu. Maka kalau dia mampu break untuk short termnya, altcoin akan kembali tertekan dan kita harus lebih sabar lagi di altcoinnya. Ya, karena kita bisa lihat juga beberapa kali di sini ada pemantulan, reject terakhir pun di sini dia berhasil mantul juga, teman-teman. Di sini dia berhasil mantul dan ya, ini perlu sekali diwaspadai ketika memang Bitcoin dominance harus naik dulu, maka altcoin akan kembali tertekan. Ya, next kita akan bahas Manta. Sorry guys. Manta sebenarnya ini masih sama ya dengan update video Manta saya terakhir tuh kapan guys? Manta kayak udah lama saya nggak bahas Manta. Waktu itu beberapa kali ya, cukup sering. Ini sekitar 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu terakhir kali saya pembahasan untuk Manta. Dia bergerak dalam sebuah channel dan akhirnya yes, dia mampu break ya dari testing di 1,37 dolar. Dia mampu break dan posisinya saat ini adalah dia sideways, teman-teman. Ya, dia sideways. Dan ya, ini adanya chance juga head and shoulder. Tuh. Ya. Jadi untuk bagian bawah, untuk area retest masih sama di box hijau untuk Manta secara daily time frame nih. Tuh, masih sama range-nya di 1,56 sampai 1,68 dolar. Ya, jadi at least ketika memang dia breakdown dari EMA21 time frame daily, ya hopefully dia retest di situ di area tersebut ya untuk dia bisa lanjut naik ke 2 dolar untuk si Manta. Ya, meanwhile kalau misalkan kita lihat juga untuk Manta sebentar ya. Ini KuCoin ya. Oke, untuk Manta kita bisa lihat di lower time frame, kita turunin ke time frame 1 jam, 4 jam aja deh. Yap, di sini cukup jelas, teman-teman ya. Adanya chance atau potensi head and shoulder. Kemudian kita coba gambarkan untuk area neckline-nya dia. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah potensi untuk head and shoulder. Jadi kalau misalkan kita ukur target maksimal penurunan itu kisah berapa, kita coba lihat di lower time frame seperti ini. Di mana ya? Sebentar guys. Kita butuh arrow. Nah, ini. Ya. Di area sini kita ukur ya menjadi area target maksimal ketika dia breakdown. Maka kita akan mendapatkan area ini kita highlight dulu. Nah. Tuh guys ya. Ini saya tandain dulu dengan warna hijau ya, di sekitar 1,541 sampai 1,58 dolar. Ini menjadi target maksimal untuk secara pattern. Ketika dia memang breakdown, maka bisa coba antri ataupun ya coba pertimbangkan ataupun lihat juga ya, tuh mau coba antri, mau coba pertimbangkan, mau coba lihat dulu reaksinya, itu boleh, sah-sah aja, nggak apa-apa, teman-teman ya. Apakah memang ketika dia breakdown dari area tersebut mendapatkan reaksi dari buyer ya untuk melanjutkan penguatannya, atau kalau ada area itu jebol ya maka akan visit area bawahnya nih di sekitar 1,4 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk Manta. Sekali lagi, dia walaupun udah breakout, cuman ya breakout ini benar-benar bertahap ya, korektif banget.
Dan waspada, ini adanya chance untuk head and shoulder sebelum dia breakdown. Ya kalau breakdown akan coba visit target maksimalnya itu di box hijau yang sebelumnya juga menjadi tahanan untuk Manta sebelum dia mungkin lanjut naik ya dan struggling di kenaikannya. Ya jadi itu adalah area pantauannya untuk yang nanyain Manta bagaimana Manta overall ya memang good, dia udah mampu break, tapi kita lihat di lower time frame-nya seperti time frame 4 jam dia malah HNS potensinya, dan ketika breakdown ya teman-teman bisa pantau ya next area target. Dan khususnya buat teman-teman yang mau masuk lagi di Manta, di spot market dan lain sebagainya, itu bisa dipantau untuk area bawahnya yang tadi juga sudah saya mention untuk remind ke teman-teman. Ya khususnya di pergerakan Manta. Ya palingan itu, dan waspada juga ya Bitcoin dominasi ini adanya chance untuk dia lanjut naik gitu ya. Maka altcoin akan kembali tertekan. Kalau itu benar terjadi ya Manta mungkin akan ke bawah arus lagi. Ya ke bawah arus juga dan bisa aja tertekan breakdown. Ya kurang lebih seperti itu untuk antisipasi ya. Antisipasi kita semua biar nanti wah Manta turun, kira-kira kenapa ya, jadi udah nggak kaget lagi. Itu aja deh saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video Sound Profit.